Oke guys, kembali lagi di dalam serial video ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel ini. Like, comment, subscribe, share yang banyak ya. Langsung saja enjoy the story. Pagi itu, para penyihir baru menandatangani kontrak kerja dengan gaji sebesar 1 gold royal per bulan. Jatah cuti, makanan, dan tempat tinggal juga sudah disediakan. Melihat hal ini semuanya kaget. Ya, ini adalah pertama kalinya mereka semua melihat kontrak kerja ini. Gak pakai lama, mereka langsung menandatangani kontrak kerja. Setelah ini, pengujian kekuatan dilakukan. Di luar, yang pertama kali diuji adalah Annie. Kekuatannya itu dia dapat melelehkan logam. Ini sangat berguna untuk pekerjaan bengkel mesin ya, yang setiap harinya berurusan dengan peleburan logam. Untuk Amy dan Hiro nggak perlu diuji lagi kekuatannya. Lalu yang terakhir bernama Broken Sword. Kemampuannya ini bisa berubah menjadi pedang sesuai namanya ya. Tipe kekuatan ini kurang lebih sama seperti punya Maggie lah. Saat dalam wujud pedangnya, Broken Sword ini nggak bisa merasakan apapun. Tapi beda cerita kalau dipegang sama orang lain. Maka Broken Sword dan orang yang memegangnya itu dapat berkomunikasi satu sama lain lewat telepati. Apapun yang dirasakan atau dipikirkan oleh penggunanya, Broken Sword juga dapat merasakannya. Selain itu, jika yang menggunakannya merupakan penyihir, maka penyihir itu dapat mengalirkan sihirnya ke pedang itu. Tergantung jenis sihir dan kapasitas sihirnya itu. Contohnya punya Wendy, ini hasilnya pedang itu akan dilapisi oleh angin. Dan semakin kuat penyihir itu, maka sihir yang melapisinya akan semakin kompleks. Misalnya kalau si Annie hanya bisa melapisi pedang itu gak sampai penuh kayak Wendy ini. Jadi kayak cuma setengahnya gitu kelapis, setengahnya mah kagak. Beda cerita kalau Anna yang pegang dan mengalirkan sihirnya ke pedang itu. Mungkin jadi kayak lightsaber ya. Jadi penyihir yang awalnya cuma bisa battle jarak jauh jadi support, kalau dikombinasikan dengan Broken Sword, dia jadi bisa jarak dekat sih. Gokil ya. Sementara itu kembali ke kantor Roland. Agatha dan Phyllis sudah menyalakan komunikasi dengan para penyihir T'Aquila. Roland langsung bergegas menuju ruang rapat. Beberapa waktu sebelumnya, di saat penyihir T'Aquila yang di dalam labirin itu menerima sinyal dari Phyllis. Nah, ini ada di akhir pada episode sebelumnya ya. Mereka semua was-was mengingat situasi Phyllis yang lagi di kerajaan Grey Castle. Takutnya dia ditangkap atau diapakan lah sama raja manusia. Saat instrumen komunikasi sudah tersambung, mereka melihat Phyllis baik-baik saja. Phyllis kaget melihat situasi di gua itu penuh bangkai binatang iblis. Ya kan sebelumnya tempur mati-matian sih. Bangkainya belum diberesin. Awalnya mereka nggak sadar Agatha ada di situ sampai Agatha angkat bicara. Baru mereka sadar dan kaget. Kenapa nih si Agatha yang udah hidup 4 abad lebih kok penampilannya masih sama ya kan, masih cakep. Kalau kalian lupa, semua orang dan bola bertentakel yang ada di dalam gua itu isinya cewek semua ya, para penyihir dari T'Aquila. Lalu Agatha menjelaskan semuanya, mulai dari di mana dia melarikan diri ketika T'Aquila dan Witch Federation hancur, lalu melarikan diri ke menara, membukukan diri dengan es 2 lapis sampai ditemukan oleh Witch Union. Semuanya masuk akal. Kenapa kok tubuhnya bisa tahan selama 4 abad? Dan mengenai orang yang terpilih, mereka semua kaget ketika tahu bahwa yang terpilih bukanlah Agatha, melainkan seseorang lelaki. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah Roland Wimbledon. Bingung kan mereka semua? Bagaimana ini caranya untuk mengaktifkan Divine Retribution Instrument tanpa sihir? Namun Phyllis meyakinkan mereka bahwa Roland sangat mampu untuk melawan para iblis. Senjatanya gokil cuy. Dan itu yang membuat Agatha yakin dan melayani Roland Wimbledon. Semuanya berpikir kalau melayani manusia biasa itu adalah tindakan yang gila. Mengingat saat peperangan Divine Will pertama ya, karena manusia biasalah yang menyebabkan kekalahan. Pasha ragu akan keteguhan manusia biasa ini dalam perang melawan iblis. Tapi ya kesampingkan itu, tidak semua manusia sama. Kali ini mereka berencana untuk mengadakan diskusi dulu dengan Roland Wimbledon, baru memutuskan setelahnya. Singkat cerita, Roland tiba di ruangan rapat. Awalnya dia sedikit kaget saat melihat wujudnya Pasha yang merupakan bola tentakel. Untungnya Pasha ngomong duluan. Setelah perkenalan diri, rapat panjang pun dimulai. Semua memiliki tujuan yang sama, yaitu mengalahkan para iblis dan memenangkan Battle of Divine Will. Phyllis dikirim ke sini untuk menemukan orang yang terpilih dan berhubungan dengan para kerajaan-kerajaan untuk mengajak bersatu dalam Battle of Divine Will. Mengingat gereja sudah dikalahkan, maka target pencarian mengerucut ke beberapa titik. Pertama, Sleeping Island di kerajaan Fjords yang dipimpin Tilly.
karena merupakan organisasi terbesar penyihir saat ini. Kedua adalah kerajaan Grey Castle karena sudah berhasil mengalahkan gereja. Ekspektasinya butuh waktu 2-3 tahun untuk menemukan orang yang terpilih. Untungnya dapat ketemu secepat ini. Mengingat Roland ini bukanlah penyihir, jadi dia nggak bisa mengaktifkan Divine Retribution Instrument. Mengingat itu, Roland jadinya hanya dapat membantu untuk menemukan orang yang terpilih lainnya. Tapi, namanya kerjasama itu harus sama-sama menguntungkan ya kan? Roland cuma mau minta informasi yang sangat penting bagi para penyihir Takwila. Pertama, alasan lain kenapa kok Witch Federation itu bubar. Karena hal itu bermula ditemukannya sebuah manuskrip kuno di reruntuhan. Apa isi dari manuskrip itu? Ditanya ini para penyihir Takwila sensitif, karena itu merupakan rahasia dewa. Tapi Pasha meyakinkan bahwa semuanya akan sia-sia dipertahankan jika kalah melawan iblis ya, kalah dari Battle of Divine Will. Jadi mereka sepakat untuk memberitahukan rahasianya kepada Roland. Ada hal yang janggal. Pertama kali mereka tidak mencari reruntuhan itu, tapi reruntuhan itu yang mendekati mereka. Reruntuhan itu sudah terlihat semenjak masa Battle of Divine Will pertama atau 2 generasi sebelum para penyihir Takwila ini. Reruntuhan itu terdapat peradaban yang telah lama hancur. Pada awalnya para penyihir merasa tidak perlu untuk menjelajahi reruntuhan itu. Tapi pada akhir Battle of Divine Will kedua, para penyihir merasa perlu untuk menginvestigasi reruntuhan itu. Lalu didapatkanlah metode pemindahan jiwa dan pembuatan God Punishment Army. Seperti yang dibahas di episode sebelumnya, Natalia sangat mendukung proyek pemindahan jiwa. Tapi itu menyebabkan tubuh Pasha menjadi bola bertentakel seperti ini. Sejarahnya sangat panjang, bermula dari ditemukannya petunjuk di sebuah lempeng atau plakat ya. Para penjelajah itu mengikuti petunjuk itu sampai mereka di tengah-tengah pegunungan Impossible. Karena tidak menemukan apa-apa, maka pencarian berpindah ke bawah tanah. Lalu ditemukanlah kota besar nan megah di bawah tanah itu. Terlihat tanda-tanda peradaban di bawah tanah yang telah hancur sekian lama. Tempat itu sangatlah besar dan rumit, terdapat banyak labirin. Sebelum menjelajahinya, ternyata kota Takwila sudah jatuh ke tangan iblis. Mau nggak mau semuanya harus evakuasi ke dalam labirin ini. Rencana awalnya, Witch Federation mau pergi ke dataran Hermes dan membangun kota suci baru. Akan tetapi, ada hal yang tidak terduga terjadi. Para penjelajah menemukan lagi reruntuhan labirin yang bagus dan menemukan 3 hal yang sangat penting, yaitu inti sihir, wadah pusat atau central carrier, dan catatan peradaban yang telah hilang. Semua itu terlihat telah disiapkan untuk para penyihir ini. Peradaban ini telah hancur oleh iblis dan menginginkan dendam mereka terbalaskan oleh Witch Federation. Selain itu, terdapat juga banyak catatan kuno tentang penelitian sihir. Salah satunya tentang inti kekuatan sihir yang menjadi penyebab utama perpecahan antara Alice dan Natalia. Hal lainnya adalah catatan yang mengatakan bahwa sihir memiliki kemungkinan tidak terbatas. Dengan mengikuti Battle of Divine Will adalah proses menguasai sihir. Inti kekuatan sihir adalah perangkat yang sangat hebat. Contohnya adalah perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi saat ini. Dan contoh lainnya yaitu Divine Retribution Instrument yang digunakan untuk menghabisi para iblis sekali serang di episode sebelumnya. Inti kekuatan sihir dapat disesuaikan untuk manfaat lainnya. Roland berpikir kalau inti kekuatan sihir itu seperti terminal universal yang multifungsi dan jangkauannya melebihi 5 meter. Selain itu, mengenai kekuatan sihir, jika terus-menerus dilatih, nantinya akan semakin overpower, bahkan bakal menyamai dewa. Sudah diperlihatkan oleh Anna yang berevolusi sebanyak 2 kali. Jadi kalau terus dilatih, nanti ada evolusi-evolusi lainnya. Akan tetapi semuanya butuh waktu. Dan mengingat banyaknya kejadian seperti Battle of Divine Will dan Ratu Alice yang membangun faksi sendiri dan membuat God Punishment Army, itu sangat bertentangan dengan konsep kepenyihiran. Di sini Roland mulai paham, para penyihir Witch Federation dulu berselisih karena perbedaan filosofi. Terdapat 2 pilihan program untuk mempertahankan kehidupan manusia ya, yaitu program God Punishment Army dan program penyihir yang terpilih. Mereka tahu setiap pilihan memakan resiko yang sangat besar dan apapun pilihannya itu tidak akan menjamin bahwa iblis dapat dikalahkan dan memenangkan perang of Divine Will. Setelah pihak Takwila atau bawahannya Natalia ya dan pihak Storval, ini pihaknya si Alice, berperang dan tidak ada pemenangnya.
Natalia dan Alice sama-sama tewas. Pada akhirnya, penyihir bernama Eleanor bersatu dengan Central Carrier. Eleanor ini adalah pemimpin besar ya dari 3 pemimpin selain Alice dan Natalia di Witch Federation. Dengan berkorbannya Eleanor, maka kedua belah faksi sepakat untuk mengikuti jalannya masing-masing. Pihak Alice menuju Hermes dan pihak Natalia melanjutkan meneliti inti sihir dan mencari orang yang terpilih. Kesepakatan pun dibuat, jika dalam jangka waktu 100 tahun belum ada hasilnya, maka semua instrumen alat-alat sihir itu akan direbut paksa. Dan selama kurun waktu itu mereka juga menyediakan tubuh tanpa jiwa, ini God Punishment Army ya, yang digunakan oleh para penyihir agar tetap bisa hidup. Tapi waktu pun berlalu, 100 tahun pun berlalu, pihak Alice juga belum datang untuk menagih janjinya. Dan fakta yang diketahui ternyata faksi Alice sudah tidak mengikuti konsep pendirinya lagi atau menjadi gereja. Pembahasan kedua mengenai Central Carrier itu merupakan benda peninggalan ya, teknologi dari peradaban kuno yang mempunyai fungsi menyimpan ingatan di dalamnya. Setelah dijelaskan panjang lebar, Roland menyimpulkan kalau itu seperti sistem digital dasar ya. Kita harus mengatur kondisinya terlebih dahulu agar pertanyaan yang kita ajukan sesuai dengan jawaban yang kita inginkan. Ketiga, mengenai Divine Will itu sebenarnya apa? Divine Will itu adalah relik berbentuk batu kristal merah yang besar. Jika berada di dekat batu itu dengan pikiran kosong, maka nanti pikirannya akan terhisap ke dalam itu. Di dalamnya terdapat 4 lukisan aneh. Masing-masing lukisan itu mewakili 4 ras, yaitu ras manusia, ras iblis, ras bawah tanah, dan ras yang belum diketahui. Dan dari 4 lukisan itu ada satu yang isinya kosong, yaitu adalah ras bawah tanah. Kondisinya sudah seperti itu semenjak Battle of Divine Will pertama. Lukisan itu sudah kosong karena peradaban bawah tanah itu telah kalah perang pada Battle of Divine Will pertama. Dan Roland menyimpulkan bahwa Battle of Divine Will ini memperebutkan relik merah itu dan ras yang kehilangan reliknya bakal kalah total. Segala upaya menghubungi dewa sudah dilakukan tapi tidak dijawab. Ini membuat para penyihir menyimpulkan bahwa dewa hanya menjawab siapa yang menang. Semua berspekulasi kalau dewa itu gila, cuma mengadu domba semua ras kayak di anime sebelah ya. Tapi Pasha membacakan salah satu kalimat di buku kuno yang artinya dapat disimpulkan oleh Roland. Kalau tujuan Battle of Divine Will adalah sarana untuk mempercepat evolusi, mirip seperti teori evolusinya Darwin lah, yang bertahan akan berubah mengikuti alamnya. Namun evolusi di sini itu dalam artian penggunaan sihir. Roland yakin kalau kedua ras selain manusia itu mereka dapat memanipulasi sihir juga. Dan ini merupakan aturan dalam dunia sihir yang Roland tinggali saat ini. Roland mengajak mereka para penyihir Takwila untuk membentuk aliansi Front Divine Will dan menyuruh mereka pindah dari pegunungan Impassable ke pegunungan yang dekat dengan kota Neverwinter agar Roland dapat memberikan bantuan kapanpun. Selain itu, relik Divine Will yang disimpan mereka harus segera diamankan, mengingat jika sesuatu terjadi, nanti semua usaha Roland akan sia-sia. Pokoknya relik itu harus aman. Roland menawarkan tempat untuk mereka di kota Neverwinter. Sebelum mereka setuju, mereka menanyakan siapa pemimpin Front Aliansi ini. Roland dengan tegas menjawab bahwa dirinya yang akan menjadi pemimpin mutlak. Jawaban itu membuat semuanya terkejut. Soalnya pada zaman Witch Federation dulu aja ada 3 pemimpin. Mengingat hanya Roland yang mengerti tentang teknologi modern, tentang pemanfaatan sumber daya di wilayah, dan lain-lain lah. Jadi Roland yakin dia akan menjadi pemimpin tertinggi. Jika masih ragu, Roland menyuruh mereka pindah ke Neverwinter agar lebih yakin bahwa hanya Roland yang dapat memimpin perang ini. Dan Roland yakin dirinya akan hidup sangat lama mengingat dia sudah mendapatkan kemampuannya Zero setelah melawannya. Semua properti yang akan dibawa akan sangat banyak dan diperlukan lagi gua yang ukurannya tertentu agar semua bisa masuk. Mereka menggunakan cacing raksasa yang pernah melahap menara Agatha pada episode sebelumnya. Cacing raksasa ini digunakan untuk menggali lubang dan transportasi. Cacing itu ternyata merupakan salah satu alat atau wadah peninggalan peradaban bawah tanah yang bisa digunakan selama pengendali itu bergabung dengan wadah pusat. Ini wadah pusat kayak server aja ya, dia bisa ngontrol alat-alat apapun
yang pokoknya sama di peradaban bawah tanah peninggalan itulah. Penyihir Takwila juga ingin menjelajahi pegunungan bersalju untuk menemukan alat-alat peninggalan itu. Takutnya masih ada dan agar tidak jatuh ke tangan musuh. Karena menurut catatan kuno, semakin tinggi gunung maka semakin besar kemungkinan dibangunnya peradaban di dalamnya. Setelah semuanya sepakat, mereka berjabat tangan dan memulai Aryan Front di Fine Wheel. Tiba-tiba Roland teringat dengan runtuhan di Shadow Island yang ditemui oleh Tilly dan Thunder pada episode sebelumnya dan menanyakan kepada Pasha. Namun kelihatannya Pasha tidak mengetahuinya dan semoga Thunder menemukan jawabannya. Malam itu Wendy dan Skrull meminum Chaos Drink. Wendy menceritakan mengenai hasil tes para penyihir baru, terutama kekuatan Broken Sword. Skrull berpikir kalau Broken Sword akan ditugaskan oleh Roland bersama Nightingale atau Ash karena merekalah penyihir petarung terkuat di sini. Tapi jawaban Roland ternyata tidak seperti itu. Roland tidak menugaskan Broken Sword agar menjadi senjata kapanpun untuk siapapun, karena yang nantinya akan membatasi kebebasannya. Mendengar itu membuat mereka berdua makin menghormati Roland, karena Roland ini lebih mengutamakan empati. Tak lama kaos drinknya habis. Skrull mau ngambil miliknya tapi dicegah. Wendy dengan santainya mengambil punya Nightingale. Keesokan harinya Roland mengeluarkan penemuannya yang terbaru, yaitu adalah telepon. Dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, menjadikan telepon ini masih mekanik ya. Di lapangan semuanya sudah siap. Cara menggunakan telepon ini itu diputar tuasnya nanti akan memancarkan gelombang elektromagnetik dan akan diterima oleh perangkat telepon satunya. Setelah penjelasan singkat, percobaan pun dimulai. Pertama dicoba oleh yang lain. Saat Roland sendiri yang mencobanya, ternyata lawan bicaranya adalah Anna. Di sini Anna mengungkapkan perasaannya dan Roland menerimanya. Melihat ini, Nightingale langsung jadi sad girl. Malamnya dia langsung galau tuh. Mau mabuk pakai kaos drink ya kan, tapi udah hilang abis diminum oleh si Wendy nih. Emang temen kampret. Lagi sedih-sedihnya masalah cinta malah makin sedih sama teman. Ibarat luka dikasih alkohol sih. Hahaha. Sad girl Nightingale. Rip. Biar tidak selamanya ini, setidaknya saya punya perjuangan dihargai.